Kalau kita bicara soal ketaatan, ada ketaatan yang penting untuk kita ikuti juga, yaitu ketaatan berada di tempat yang telah Allah pilihkan bagi kita untuk melayani Dia. Saya akan bacakan firman Tuhan dari Ulangan pasal 12 ayat 13 sampai dengan 14. Hati-hatilah supaya jangan engkau mempersembahkan korban-korban bakaranmu di sembarang tempat yang kau lihat, tetapi di tempat yang akan dipilih Tuhan, di daerah salah satu sukumu, di sanalah harus kau persembahkan korban bakaranmu, dan di sanalah harus kau lakukan segala yang kuperintahkan kepadamu. Allah memperingatkan umatnya, dan ini berlaku bagi setiap generasi, bahwa Allah hanya menerima korban persembahan dan pelayanan kita jika kita berada di lokasi yang telah Ia pilihkan bagi kita. Kalau tidak, maksud dan tujuannya tidak terselesaikan dan Ia tidak berkenan akan pelayanan kita kepadanya. Kemudian firman Tuhan mengatakan di dalam Mazmur 47 ayat 4, Ia memilih bagi kita tanah pusaka kita. Allah dengan seksama memilih di mana dan kepada siapa kita melayani. Allah memperingatkan Paulus tidak lama setelah pertobatannya bahwa Yerusalem tidak akan menerima khotbah dan ajarannya. Paulus menyanggah dan berkata bahwa mereka mengenal kehidupannya yang lalu dan ia sangat mengenal adat istiadat mereka, serta ia merasa yakin bahwa ia dapat menjalin hubungan dengan mereka. Namun Allah memiliki sebuah rencana yang sama sekali berbeda. Tuhan berkata, aku akan mengutus engkau jauh dari sini kepada bangsa-bangsa lain. Kita bisa baca dari Kisah Rasul pasal 22 ayat 17 sampai dengan 21. Nah, ini ada satu kesaksian yang indah bagaimana tentang perlunya ketaatan untuk kita berada di tempat dan di dalam pelayanan yang telah ditetapkan Tuhan. Saya akan bacakan. Seorang hamba Tuhan dan keluarganya meninggalkan Inggris dan pergi ke Afrika sebagai misionari selama beberapa tahun. Hamba Tuhan ini memiliki pelayanan yang sangat menakjubkan karena berulang-ulang Tuhan memakai dia untuk mengadakan berbagai mujizat yang luar biasa dan untuk memberitakan Injil. Setelah beberapa waktu berlalu, anak-anaknya bertumbuh menjadi remaja dan ia meninggalkan Afrika serta tanah pusakanya untuk menyekolahkan anak-anaknya di Inggris. Sekalipun ia mengembalakan sebuah gereja, ia tidak berada di tempat yang Tuhan pilihkan bagi dia. Karena itu ia dan istrinya kehilangan sukacita mereka dan terus-menerus bertengkar. Keempat anaknya yang telah membuat ia rela berkorban untuk meninggalkan tanah pusakanya, yaitu Afrika, semuanya mundur dari Tuhan dan hidup menurut keinginan mereka sendiri. Pasangan ini meninggalkan Afrika, tanah pusaka mereka yang subur yang telah Tuhan berikan kepada mereka, dan berusaha untuk melayani Dia dalam kapasitas yang lain. Tetapi mereka tidak menyelesaikan kehendak Tuhan. Karena itu mereka kehilangan sukacita mereka dan juga perkenanan Tuhan. Semua anak yang mereka berhalakan dan yang mereka anggap lebih penting daripada kehendak Tuhan jatuh ke dalam godaan-godaan iblis. Adalah penting untuk tetap kita berada dalam pusat kehendak Tuhan, karena di pusat kehendaknya terdapat perlindungan dan kebahagiaan. Tak kala orang tua tidak berada di tempat yang Tuhan pilihkan, anak-anak mereka jauh lebih rentan terhadap serangan-serangan si jahat. Di kemudian hari, hamba Tuhan yang tadi kita baca mengalami suatu perjumpaan dengan Tuhan dan kembali ke Afrika, di mana ia mengalami pemulihan pelayanan yang luar biasa sebelum ia meninggal dunia. Perlu kita pikirkan ketaatan dalam hal di mana Tuhan tempatkan kita, pelayan macam apa yang Tuhan inginkan kita lakukan. Perlu kita renungkan. Amin.